Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Coba kalau siapa yang piket hari ini? 1000. Coba dibersihkan dulu ya piket. Ya, Sampah-sampahnya. udah Bu. Siapa yang gak hadir hari ini? Anak Salsa Bu. Kenapa? Karena apa? Katanya izin mau pacaran Bu. Oh ya Allah, ya nggak boleh pacaran masih SMA ini. Kita kan masih proses belajar. Iya, nggak tahu salsa itu memang kayak gitu. Udah, ya lupain ya. Gak baik ngomongin orang dan bapak. Kan kita hanya tadi. Nah, mana Bang Martin? Ya. Panas. Anda. Oke, baik. Ibu, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu mau tanya, materi sebelumnya itu kita membahas tentang apa? Tentang pengertian dari kolonialisme dan imperialisme Bu. Oke, baik. Ada yang masih ingat dengan pengertian kolonialisme dan imperialisme? Iya, kepada Adri, silakan. Kolonialisme merupakan politik yang dijalankan suatu negara koloni atau Belanda. Kalau imperialisme adalah politik yang dijalankan seluruh imperium atau negara besar. Oke, baik. Nah, berarti mempunyai. Coba buka buku cetaknya halaman bab 5 tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Di situ ada peta konsep. Coba dibacakan kepada Adri. Ya Bu, peta konsepnya yaitu yang pertama dampak di bidang politik, pemerintah dan ekonomi. Yang kedua dampak di bidang sosial, budaya dan pendidikan. Ya, itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme sudah dilakukan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-15 di seluruh dunia, sampai akhirnya masuk ke Nusantara Indonesia. Ada yang tahu nggak sebab awal mula kolonialisme ini lahir? Tri, bisa dijelaskan apa sebab kolonialisme ini muncul? Jadinya apa? Janda. Nah, coba ada yang tahu nggak kolonialisme itu lahir disebabkan oleh apa? Coba kepada Tri. Lahirnya disebabkan oleh jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1403. Ya, baik. Karena itulah penyebab awal mula lahirnya kolonialisme dan imperialisme dunia. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada dampak dalam bidang politik pemerintahan. Coba Tri, dibacakan apa saja itu dampak dari bidang politik pemerintahan itu? Dampak bidang politik pemerintahan itu kedatangan bangsa Barat memberi perubahan dalam sistem politik pemerintah. Sistem pemerintah yang awalnya menggunakan sistem kerajaan perlahan diubah seperti sistem Barat. Hal tersebut terlihat pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendels yang membagi wilayah kekuasaan Belanda di Jawa menjadi 9 provinsi. Ya, baik. Baik ya. Ya, betul sekali. Itulah dampak dalam bidang politik pemerintahan yang dijalankan oleh Jenderal Dendels di Indonesia pada saat itu. Terus selanjutnya. Ini dalam bidang ekonomi. Apa saja sih yang kalian pikirkan dalam gambar yang ada di depan ini? Rakyat Indonesia sedang bekerja. Ya, benar-benar. Ini dalam bidang ekonomi ya. Pemerintah menerapkan sistem pajak dan harga dari penjualan hasil bumi para petani juga telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial pada saat itu. Oke, next. Ini dalam bidang dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial budaya, yaitu dengan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia juga berpengaruh dalam bidang kebudayaan. Beberapa pengaruh tersebut misalnya dalam berpakaian, arsitektur, musik, dan lainnya. Namun pengaruh budaya barat tersebut tentunya tidak semuanya diterima oleh masyarakat, namun disesuaikan dengan kultur lokal sehingga memunculkan kebudayaan baru. Nah, ini dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang pendidikan. Contoh gerakan yang memunculkan dampak dalam bidang pendidikan itu apa? Coba kepada Tri, ada yang tahu?
Indonesia. Pada saat itu ilmuwan dari Belanda mencetus politik etis di Indonesia. Apa saja sih pergerakan organisasi yang ada di Indonesia pada saat itu? Coba Tri, bisa dijelaskan apa saja? Yaitu munculnya organisasi seperti Sofia Merdeka. Ya, itu salah satu organisasi pada saat itu yang muncul pasca dampak di bidang pendidikan, yaitu lahirnya politik etis di Indonesia. Dah. Apa sudah itu? Karena kesimpulan. Apa itu? Ya, bagaimana yang Ibu jelaskan tadi? Apakah sudah mengerti semua? Apa ada yang ingin mau ditanyakan? Mengenai materi ini, mumpung waktu masih sekitar beberapa menit lagi. Saya ingin bertanya Bu, Iya, apa? contoh dari kolonialisme dan imperialisme itu apa? Dalam bidang apa? Dalam bidang pendidikan, karena kan kita sedang sekolah. Kalau dalam bidang pendidikan, yaitu dengan lahirnya politik etis, maka timbullah suatu gerakan yang mana kita tahu bahwa organisasi akan muncul, yaitu dengan munculnya organisasi Sofia, Budi Utomo, Sumpah Pemuda. Itu salah satu gerakan yang menimbulkan nasionalisme di Indonesia pada saat itu. Ngerti kan? Ngerti Bu? Nah, kalau udah ngerti semua, Ibu kasih tugas Ya, evaluasi ya. Oke, soal pertama, jelaskan bidang politik apa saja. Jelaskan dan berikan contoh. Soal kedua, ya Bu. pengertian dari kolonialisme dan imperialisme dan sebab munculnya kolonialisme dan imperialisme di dunia. Soal ketiga, Jadi lagu banyak ini ya. nandol satu lagi ya. Sebutkan tokoh-tokoh pergerakan nasionalisme. Sebutkan dan jelaskan juga biodata dari tokoh-tokoh kolonialisme dan imperialisme tersebut. Oke, kalau sudah kumpulnya berbaris ya. Oke, kalau sudah selesai semua, waktu sudah habis. Kita kasih kesimpulan dulu sebelum menutup pelajaran kita pada hari ini. Yang ini, yang utama. Nah ini, kalau ini bawah. Bawah, itu baca salah aku aja. Yang pertama tadi yang ini, yang di bawah. Bukan ini. Nah, kesimpulannya yaitu kolonialisme dan imperialisme sudah dilakukan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-15 di seluruh dunia sampai akhirnya masuk ke Nusantara Indonesia. Nah, tadi apa, Tri? Sebab munculnya kolonialisme dan imperialisme di dunia? Jatuhnya Konstantinopel di kawasan Tengah Pada tahun? pada tahun 1453 Bu. Ya, benar. Itu penyebab awal kolonialisme muncul di dunia. Oke, untuk materi yang minggu depan, Ibu kasih tugas buat kelompok. Iya Bu. Kelompok ini ada 5 kelompok saja. Dalam satu kelompok itu ada 4 orang. Kalian bagi saja ya. Nanti suruh ke sekretaris atau ketua kelas yang membagikannya ya. Ya, Bu. Nanti Ibu kirim via WA tugas apa saja yang akan kalian lakukan. Baik Bu. Oke, tidak ada yang bertanya lagi kan? Tidak ada. Ibu tutup pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.